Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan falawla nafara firqatun minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah kajian Masjid Al-Hamas yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan iman dan takwa kita kepadanya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, karena konsentrasi kita adalah tentang fikih muamalah, maka yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah kaitannya dengan muamalah, interaksi kita dengan yang mungkin dianggap oleh sebagian orang sesuatu yang alergi, karena sudah menganggap bahwa perkara yang dikaitkan dengan riba maka sama sekali tidak boleh kita berinteraksi dengannya. Nah, inilah yang kemudian kita juga akan kaitkan dengan muamalah dengan lembaga keuangan seperti bank konvensional ataupun koperasi konvensional yang kental sekali aroma ribanya. Sebagai muqaddimah yang kita bahas, bahwa kita dapati memang sebagian orang memiliki keyakinan, dan sebagian orang itu maksudnya adalah kalangan intern kita, kaum muslimin, yang masih memiliki keyakinan bahwa tidak boleh berinteraksi sama sekali dengan bank riba. Sama sekali. Jadi kata sama sekali itu apapun dan dalam kondisi apapun tidak boleh. Saklek pokoknya, Pak. Kenapa? Ya sesuatu yang riba pokoknya yang tidak boleh. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah keyakinan ini sepenuhnya benar? Kalau memang sepenuhnya benar, ya berarti tidak ada masalah. Tinggal dikuatkan saja. Tapi kalau memang ada yang nggak benar, ada yang kurang pas dalam pandangan Islam, maka tentu mungkin ada hal-hal yang perlu diluruskan agar punya pandangan yang seksama, punya pandangan yang arif, bijaksana, memandang tentang satu perkara yang mungkin dalam satu hal ia kurang sependapat. Namun memang kita sepakat Bapak Ibu bahwa bank ribawi itu memang tempat transaksi riba, dan sebagian besar penghasilannya juga dihasilkan dari riba. Baik itu riba nasiah maupun riba fadl misal. Tetapi yang paling dominan yang ada di sistem perbankan syariah, di perbankan konve ataupun di perkoperasian yang juga berbasis konve, lebih banyak dominasinya kepada bank nasiah, ke riba nasiah. Disebabkan karena nasiah itu ada kompensasi yang kemudian diambil dan diterima oleh pihak bank atas transaksi berjangka, sehingga kompensasi atas nunggunya waktu uang dari bank yang kemudian digelontorkan kepada nasabah kembali dengan taraf waktu yang agak lama, maka bank harus meminta kompensasi karena nunggu waktu yang lama itu. Ini namanya riba nasiah. Ada orang pinjam 100 juta.
kan tidak dalam kurun waktu 1 bulan uang 100 juta itu kembali ke bank. Sementara uang itu harus diputar terus dengan cara dipinjamkan lagi kepada orang lain. Karena cara itulah yang kemudian dilakukan oleh pihak bank ataupun yang lain untuk bisa tetap hidup. Karena memang dominasi kehidupan dari sistem perbankan itu ya dari pinjam meminjam uang dengan cara berbunga. Nah, nasiah itulah yang paling dominasi yang kemudian ada di dalam sistem lembaga keuangan yang konve maupun yang koperasi tadi itu. Dan ini sebuah realita, ya, ini sebuah realita yang kemudian kita tidak meragukan lagi fakta di lapangan, kenyataannya memang demikian. Kemudian yang kedua, bahwa memang pelaku dari riba tersebut juga termasuk dari pelaku dosa besar. Tetapi karena minimnya pengetahuan kaum muslimin yang umum nih Pak, yang awam ya, dianggap dosa riba itu seperti dosa biasa saja. Karena menganggap dosa besar itu seperti dosa kecil, maka tidak sungkan dan juga tidak takut untuk berinteraksi secara keseluruhan dengan bank riba tersebut. Secara keseluruhan itu berarti apapun program yang ada di dalamnya diambil, gitu. Tapi bagi orang yang tahu kan dipilah dan dipilih ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Kalau yang nggak boleh, ya nggak diambil. Inilah yang kemudian membedakan antara orang yang tahu lalu dipraktekkan dengan orang yang tidak tahu, ya bagaimana dia mempraktekannya, atau orang yang tahu tapi tidak mempraktekannya. Jadi ada 3 fenomena yang kemudian kita miliki terkait dengan pandangan terhadap bank ataupun lembaga keuangan yang konve. Sehingga kita sudah mengetahui sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Di mana dikotomi itu jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk melihat ketegasan terhadap apa yang Allah sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Yang Allah halalkan itu adalah praktek jual beli yang berjalan dan berlaku di dalam kehidupan manusia. Yang diharamkan adalah praktek riba. Maka di antara keduanya dari firman Allah yang ada di dalam Al-Baqarah 275 tadi itu, kita juga memahami bahwa riba itu bukan termasuk dari jual beli. Bukan, Mbak. Jadi kalau ditanya apakah riba itu termasuk dari jual beli, bukan. Karena ini lebih kepada transaksi muamalah secara umum. Tidak ada barteran barang yang kemudian diberikan ketika kita kaitkan dengan riba nasi'ah. Tapi kalau riba fadl memang iya. Riba fadl itu berarti ada kelebihan barang yang disebabkan karena beda kualitas. Maka di dalam Islam itu tidak dikenal istilah yang demikian. Ada kaidah di dalam kaidah qawaid fikih yang mengatakan bi annama yata'allaqu birriba la tu'tabaru al-jaudatu wal sayyi'ah. Jadi tidak dikenal ada kualitas baik, ada kualitas buruk ketika masih satu jenis. Maka kaitannya dengan ini juga tidak boleh yang namanya menukar rupiah dengan rupiah tapi dilebihkan. Seperti yang terjadi pada akhir Ramadan, kan lagi marak Pak. Penukaran uang di pinggir jalan tapi dengan sistem bertambah. Itu jual beli. Lawang duit sama-sama rupiah kok diperjualbelikan. 100.000 rupiah satu warna merah itu lalu ditukar dengan 2.000-an. Jumlahnya berapa lembar nggih? 90? Berapa lembar Pak kalau yang 2.000-an? 100.000 jadinya berapa kalau yang 2.000-an? 50, betul. 50 kali 2 kan 100 ya. Dagang berarti. Kok 90.000? Ya betul. Tetapi kemudian praktek di lapangan kan kita hanya menerima 90.000. Yang 10 itu dianggap sebagai kompensasi dari orang yang jual tadi itu.
Ini yang kemudian disebut dengan riba fadl, dan itu diharamkan dalam Islam. Diharamkan, tidak boleh. Selama jenis mata uangnya sama, selama jenis mata uangnya sama, nggak boleh. Rupiah ditukar dengan rupiah, walaupun dengan jumlah dominasi dan kemudian kualitas yang berbeda. Ini 2.000-an, yang ini 100 ribuan, lalu ditukar. Tapi akhirnya nilai nominasinya berbeda. Ditukar yang 2.000 akhirnya totalnya jadi 90.000, sementara orang yang jual duit 2.000-an nerima duit 100.000. Ini yang kemudian disebut dengan riba fadl, dan itu haram hukumnya. Yang boleh itu kalau kemudian lintas mata uang, itu baru diperbolehkan. Rupiah dengan rubel misal, ya, uang Moskow, ya. Atau kemudian rupiah ditukar dengan real, rupiah ditukar dengan dolar misal. Ketika silang perbedaan mata uang asing, maka ini baru boleh dilebihkan. Misal rupiah ditukar dengan real dengan nominasi misal satu real itu setara dengan 3,8 3.800 atau mungkin 4.000 lah. Jadi 1 real itu setara dengan 4.000 rupiah. Sehingga kalau kemudian kita mau nuker uang, kita dapat 1 real, lalu kemudian mereka dapat 4.000 rupiah. Ini baru boleh. Kenapa? Karena ada perbedaan mata uang. Yang ini dikiaskan, ya, ini dikiaskan seperti 6 bahan pokok yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tabi'u adz-dzahaba bidz-dzahab. Yani adz-dzahabu bidz-dzahab, wal fiddatu bil fiddati, wal hintatu bil hintati, wasy-sya'iru bis-sya'ir. Kemudian wal milhu bil milhi. Hal yang demikian itu yang kemudian masuk dalam kategori perkara yang tidak boleh dilebihkan antara satu dengan yang lain selama jenisnya sama. Ini yang kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang dua hal, di mana Allah akan menghancurkan keberkahan pada riba dan kemudian Allah akan menumbuhkan keberkahan pada sedekah. Ini ada di dalam satu ayat setelahnya, yaitu 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dan kata sadaqat itu maknanya luas, bisa zakat, bisa infak, bisa ya hibah, bisa hadiah. Kadang-kadang zakat itu menggunakan kata sedekah sebagaimana yang tertuang di dalam surah At-Taubah ayat 60 misal. Allah tidak menggunakan kata zakat, Pak, tapi menggunakan sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. 8 golongan yang Allah sebutkan siapa yang berhak untuk menerima zakat. Nah, ayat yang ada di dalam Al-Quran itu mestinya menjadi pegangan kuat bagi kita untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Allah memberikan kabar kepada kita bahwa riba itu akan dihancur leburkan dari sisi keberkahannya, maka kenapa masih diikuti terus? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Dan kenapa masih bermuamalah dengan sistem ribawi? Maka hal yang demikian menjadi persoalan yang rumit memang ketika sistem itu sudah menggurita. Karena boleh dikatakan sistem ribawi yang ada di dunia maupun secara khusus di Indonesia ya memang menggurita. Hampir semua sistem menggunakan dengan sistem global. Ketika kita ingin mendirikan sebuah lembaga keuangan kan harus terkoneksi ke pemerintah. Tidak mungkin, Mbak, harus diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Maka ketika di bawah OJK ataupun mungkin di bawah pengelolaan Bank Indonesia, maka secara otomatis juga sistem perbankannya tidak mungkin akan bisa lepas dari sistem yang sudah mengakar kuat di Indonesia. Sehingga inilah sistem yang kemudian berjalan hatta sampai di bank syariah sekalipun juga masih sulit untuk dikatakan pure murni 100% menggunakan sistem syariah. Tetapi paling tidak, kan gitu Pak, paling tidak itu akan jauh lebih ringan dan menyelamatkan bagi kita sebelum
adanya bank yang betul-betul murni syariat dan independensinya betul-betul terjaga. Maka kemudian di dalam kaidah qawaid fikih juga kita kenal apa yang disebut na'khud akhaffad dararain. Jadi kita mengambil dua perkara mudarat, tetapi yang paling ringan di antara keduanya itu yang diambil. Jadi kalau kita sudah membandingkan antara bank konve dengan bank syariat, lalu di bank syariah juga masih ada, kita tidak menafikan itu, masih ada, maka kan kita melihat bahwa yang syariah ini jauh lebih ringan mudaratnya dibandingkan dengan bank konve. Maka kita ambil yang kedua. Karena memang ada kaidahnya yang mengatakan begitu, na'khudhu akhaffa ad-dararain. Mengambil satu di antara dua yang mudaratnya jauh lebih ringan. Sehingga kalau kemudian sama sekali tidak berinteraksi dengan bank, ya apalagi di zaman kita sekarang sungguh sangat sulit. Apalagi jenengan sebagai pelaku bisnis misal, lalu nggak mau berinteraksi dengan bank manapun, mau bank konve, mau bank syariah, enggak. Buka loh Pak bank rekening syariah, enggak, gitu. Maka begitu kita ngomong enggak, ya kita akan lambat laun akan ditinggalkan oleh konsumen. Karena konsumen ada yang kemudian membayarnya sistem transfer, dan itu menyulitkan. Itu menyulitkan. Maka hal yang demikian juga menjadi perkara yang dinilai untuk lebih arif dalam memandang bahwa ketika kita bermuamalah dengan bank konvensional pun tidak 100% dilarang. Ada beberapa poin yang diperbolehkan. Baik, kita akan bahas masalah transaksi yang memang tidak bermasalah di bank konve. Yang pertama tentang shorf. Shorf tadi yang kita bahas Pak, tukar uang. Ya, baik tukar uang besar menjadi receh atau tukar mata uang asing, maka hal yang demikian tidak ada masalah. Bapak ibu menjadi nasabah di bank itu ataupun tidak, lalu kemudian hanya sekedar nukar duit, maka hal yang demikian tidak masalah, asal dengan catatan bahwa pihak perbankan tidak narik ya uang apapun dari transaksi yang berjalan. Ya murni nukar. Tapi kalau kemudian Pak ini ada transaksi yang harus dibayar, ini itu misal. Ketika kita nuker barang, nuker duit 100.000 misal, lalu kemudian kita harus ya mungkin tetap 100.000 dikembalikan juga 100.000 tapi dalam bentuk pecahan lain. Tapi kita diminta untuk bayar misal. Ketika ditanya uang untuk apa? Ya, diminta untuk apa? Ini uang administrasi Pak misal. Ketika uang administrasi itu kita ambil dari kantong kita, lalu kita berikan kepada pihak perbankan, maka tidak masalah. Asal jangan ngurangi dari jatah uang yang kita miliki. Jadi bahasanya itu sebagai administrasi. Dan perlu dijelaskan, orang mau pinjam, orang mau nuker 100.000, mau nuker 1 juta, mau nuker 2 juta, biaya adminnya sama. Misal 2.500. Tapi kalau kemudian dibedakan berdasarkan persentase pinjaman, berdasarkan persentase penukaran uang, maka ini bermasalah. Mendingan tinggalkan saja. Karena murni pada hakikatnya ketika kita menukar uang, logikanya tidak ada beban administrasi apapun yang dibebankan kepada kita, hanya terkait dengan uang itu. Kan logikanya uang nggak dirugikan, Pak. Pihak bank nggak dirugikan. Kita menerima duit 100.000 dalam bentuk pecahan, mereka menerima uang 100.000 dalam bentuk kempelan misal kalau orang Jawa bilang. Pertanyaannya yang dirugikan yang mana? Yang dikurangi yang mana? Kan tidak ada. Sehingga kalau ada pihak lembaga keuangan yang kemudian mengatakan ini untuk biaya administrasi, ini berarti sudah bermasalah. Karena pada dasarnya tukar menukar uang itu ya, pada dasarnya kalau itu masih satu jenis, ini tidak boleh ada yang dilebihkan. Tetapi kalau kemudian kita berangkat ke bank untuk kemudian tukar uang dengan nilai dengan mata uang yang berbeda, ya bukan ke money changer, tetapi ke bank, ya diperbolehkan. Karena berbeda Pak. Seperti tadi yang kita contohkan, misal rupiah ditukar dengan dolar. Karena jenengan mau healing ke luar negeri misal. Maka ketika tukar menukar dengan valuta uang asing yang berbeda, maka walaupun berlebih tidak masalah.
Karena ini terkait dengan mata uang yang berbeda, sebagaimana bolehnya kita menjual emas dengan perak, atau menjual gandum dengan gandum basah dengan gandum kering misal, atau menjual garam dengan beras misal. Kalau jenisnya berbeda dilebihkan tidak ada masalah. Ini yang pertama, Pak. Jadi transaksi sharaf tukar menukar uang itu tidak mengapa, baik yang sejenis ataupun yang berbeda. Asalkan memang dengan catatan tadi yang kita bahas, yang sejenis tidak ada yang dilebihkan. Kemudian yang kedua, yang diperbolehkan ketika kita bertransaksi dengan bank konve itu adalah layanan safe deposit box. Jadi layanan yang digunakan untuk menyimpan harta berharga nasabah. Harta berharga nasabah bisa dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk surat berharga seperti surat tanah. Kan biasanya, mohon maaf Pak, bagi orang kaya yang punya banyak sertifikat itu nyimpennya nggak di rumah, tapi nyimpennya di bank. Walaupun itu bank konvensional, boleh, nggak ada masalah. Misal kita analisis nih, kita menganalisis dari semua perbankan atau semua bank-bank yang ada, baik yang pemerintah maupun swasta. Lalu kita melihat ternyata bank swasta itu memiliki tingkat keamanan paling tinggi dibandingkan dengan bank pemerintah misal. Maka tidak ada masalah. Atau sebaliknya, ada satu bank plat merah yang konvensional ternyata punya keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Maka juga nggak ada masalah untuk menyimpan barang berharga seperti emas atau surat-surat berharga lainnya, lalu diletakkan di safe deposit box namanya. Walaupun tentu no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Ya pasti bayar Pak, eneng rego eneng rupo, kan gitu. Nggak mungkin kita naruh di bank lalu nggak ada biaya administrasi tahunan. Karena barang-barang berharga yang dititipkan dengan menggunakan akad safe deposit box, baik yang di syariah maupun konve, itu menggunakan sistem akad titipan. Kalau dalam bank syariah itu namanya wadi'ah. Titipan, namanya titipan ya kok dititipke Pak. Ya. Nah, adapun kemudian ada biaya penitipan, sesuatu yang wajar. Sehingga kalau kemudian kita ditarik dana dengan persentase tertentu, ya ini yang kemudian dikaitkan dengan apa? Biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh bank karena jagain barang yang kita titipkan di situ. Dan itu bukan perkara riba, Pak. Kemudian yang ketiga, layanan transfer dan penarikan uang ini juga boleh. Hanya sekedar transfer saja. Ini juga termasuk akad ijarah ataupun sewa jasa yang tidak bermasalah. Ini yang kemudian terjadi di kampung-kampung, Pak. Dengan menggunakan program yang saat ini marak di sana, yaitu menggunakan briling. Ya, menggunakan briling, dan itu dimudahkan mereka. Walaupun biaya administrasinya muncul, ya memang itu yang disebut dengan ijarah. Ijarah itu berarti sewa jasa, Pak. Mereka kan beli alat, mereka nyewa pegawai untuk nungguin konternya itu. Maka begitu kita datang ke briling itu, ini satu contoh dan kita ungkapkan nama itu karena memang di kampung baru itu yang ada. Lalu kemudian datang ke situ. Misal briling Ontoseno gitu. Bapak mau apa? Mau ambil duit, kartu ATM-nya apa? Kita sebut saja misal Bank ATM Syariah misal. Berapa yang diambil Pak? 500.000. Berapa biaya adminnya? 5.000 Pak. Jadi setiap 500.000 itu biaya adminnya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah yang kita keluarkan itu bukan termasuk riba. Karena akad yang muncul di awal adalah disebut dengan akad ijarah. Kita sewa jasa beliau. 500.000 ya nggak kelong Mbak. Ya dia terima dulu, kita terima dulu uang 500.000-nya, baru kemudian kita serahkan yang 5.000. Andai kata kita tidak punya sekalipun uang 5.000, lalu kemudian diambilkan dari yang 500.000, lalu kemudian kita terima 495.000, ya tidak masalah. Karena itu yang kemudian juga disebut dari bab yang kita bahas, bahwa ini masuk ke dalam babul ijarah.
Dan di dalam Islam ijarah sewa jasa itu tidak bermasalah. Kemudian yang keempat yang diperbolehkan itu tabungan murni, Pak. Yang kemudian kita sebut dalam fikih tadi itu wadi'ah. Yang tidak ada bunga, tidak ada keuntungan harta sama sekali, hanya sekedar nyimpan dana karena ada kemudahan transaksi yang kita miliki di bank konve itu. Misal kita sebutkan bank plat pemerintah yang konve, tapi tidak menyebutkan merek. Karena disitulah ya nasabah-nasabah ataupun rekanan bisnis kita itu menggunakan bank tersebut. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali hanya dengan membuka satu nomor rekening di bank itu, tapi dengan menggunakan tabungan murni, tidak perlu ada tambahan bunga yang dikeluarkan dan didapatkan setiap bulannya. Us murni pokoknya. Kenapa? Karena niat kita nabung di bank itu, ya nabung di bank itu adalah tujuan untuk memperlancar bisnis kita. Sehingga kalau ada di antara kita nih Pak, ngelihat ada tetangga yang kemudian masuk ke bank konve untuk kemudian bertransaksi di dalamnya, jangan dahulukan suudzon kita kepada mereka. Udah ngaji kok masih masuk bank ribawi kan gitu. Apa gitu. Padahal tidak semua transaksi yang ada di situ kan dilarang. Poin 1, 2, 3, 4 kan tidak ada masalah. Seperti sorof tadi itu, tukar menukar uang, atau kemudian menggunakan layanan safe deposit box. Kemudian yang ketiga, layanan transfer dan penarikan uang. Kemudian yang keempat, tabungan murni. Kenapa? Karena ada tuntutan bisnis, Pak. Tuntutan bisnis. Karena kalau kita menggunakan bank lain, kita menggunakan bank syariah, sementara rekanan bisnis kita menggunakan bank lain, kan kena cas. Walaupun sekarang sudah ada program baru dari BI Fast namanya. Sehingga kalau kita transfer antar bank itu hanya dikenai biaya 2.500, tidak 6.500 lagi. Walaupun antar bank menggunakan program BI Fast namanya. 2.500 biayanya, jauh lebih murah dibandingkan dengan program yang dulu, misal yang ini bank syariah, yang ini bank konvensional. Lalu begitu transfer, maka kita yang menggunakan bank syariah ini harus bayar 6.500. Kalau sekarang tidak, asal pakai program BI Fast tadi itu. Nah, ini yang kemudian kita kaitkan dalam fikih itu namanya wadi'ah. Namanya wadi'ah, walaupun narok di bank konvensional itu boleh. Murni, Pak. Ya, tidak ada tambahan apapun. Kemudian yang kelima yang kemudian diperbolehkan itu untuk membantu pemenuhan hajat transaksi keuangan kita, seperti pembelian pulsa, pembayaran telepon, listrik, token listrik, terus kemudian pembayaran marketplace. Memang ada beberapa hal yang dikaitkan dengan transaksi yang bermasalah di bank. Tadi ada beberapa hal yang kita bahas yang tidak masalah. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas transaksi yang bermasalah di bank, terutama di bank konve ya. Kalau di bank syariah mungkin kalau toh memang ada yang bermasalah, mungkin dari beberapa sistem yang sebetulnya perlu diperbaiki. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.